Ambisius, Indonesia akan bangun terusan raksasa, saingan terusan Suez dan Panama. Siapa yang tidak kenal dengan terusan Suez dan terusan Panama? Itu adalah dua terusan yang menghubungkan dua samudera besar yang sebelumnya terpisah oleh daratan yang luas. Terusan Suez berada di negara Mesir, menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania alias Laut Tengah. Terusan Suez menghubungkan perdagangan Asia Australia dengan Eropa. Tanpa adanya terusan ini, kapal-kapal dari kedua wilayah tersebut harus memutar jauh ke Afrika Selatan sana untuk bisa mencapai Eropa ataupun sebaliknya. Terusan Suez melayani 30% lalu lintas kontainer dunia. Sementara itu, terusan Panama berada di negara Panama, Amerika Tengah, yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Terusan Panama adalah titik strategis penghubung perdagangan antara sisi timur Amerika Serikat, AS, dengan Asia Timur atau dengan sisi barat negara-negara di wilayah Amerika Selatan, serta pantai barat Kanada dengan Amerika atau Eropa. Amerika Serikat adalah pengguna terusan terbesar, dengan sekitar 40% dari seluruh lalu lintas peti kemas AS melintasinya setiap tahun. Nah, Indonesia sebagai negara maritim terbesar dunia juga tidak mau ketinggalan. Indonesia dengan posisi sangat strategis menjadi jalur perdagangan Asia dan Australia, serta Asia Timur dan Asia Selatan, Afrika dan Eropa. Potensi perdagangan yang melewati Indonesia bahkan jauh lebih besar dari kedua terusan tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia juga akan membangun sebuah terusan raksasa yang akan membelah Pulau Sulawesi yang menjadi jalur sangat strategis antara Asia dan Australia. Namanya adalah terusan Katulistiwa. Pemerintah Sulawesi Tengah melalui Kepala Bapeda Sulteng Dr. Insinyur Kristina Sandrato Bondo, MT memaparkan sebuah usulan untuk meningkatkan perekonomian Sulawesi Tengah kepada rombongan Komisi V DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Tanah Seribu Mengalitik. Usulan tersebut berupa ide membangun terusan Katulistiwa yang akan membelah Pulau Sulawesi dan menjadi jalur transportasi laut baru. Menurutnya, terusan Katulistiwa jika nantinya dapat dibangun diprediksi akan memberi efek loncatan yang pesat bagi pembangunan kawasan Sulawesi. Apalagi Sulawesi Tengah menjadi daerah penyangga ibu kota negara, IKN, Nusantara, tentunya hal ini sangatlah penting. Walau masih sebatas wacana, tapi kalau memang disupport, kami akan mencari investor untuk kajian lingkungan yang mendalam tentang dampaknya ke ekosistem, kata Kepala Bapeda terkait ide ini saat kegiatan reses persidangan KV tahun sidang 2022 hingga 2023 Komisi V DPR RI pada Jumat malam, 14/7, bertempat di Restoran Nagaya, Kabupaten Sigi. Lantas apa itu terusan Katulistiwa? Terusan ini seperti halnya terusan Suez yang berada di negara Mesir, yang berguna menjadi jalur pelayaran baru dengan memotong daratan agar memperpendek jarak pelayaran. Berdasarkan kalkulasi, dengan adanya terusan Katulistiwa maka jarak pelayaran dari Indonesia bagian timur ke barat atau sebaliknya akan diperpendek sekitar 200 mil. Bila setiap tahun ada 1.000 kapal lewat di terusan ini, maka penghematan bahan bakar yang akan diperoleh mencapai 1,9 triliun rupiah, katanya. Gagasan terusan Katulistiwa dulunya sering dikemukakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah saat itu Dr. Hasanuddin Adjo di berbagai forum diskusi. Dilansir Antara, menurut Hasanuddin Adjo, gagasan ini awalnya dicetus oleh Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dalam pertemuan antar gubernur se-Sulawesi di awal 2008, yang berlangsung di Kota Palu, dalam rangka pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, MP3EI, di seluruh daerah. Juga pernah disampaikan secara langsung pada Presiden saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan Bappenas dan Kementerian KP telah memberikan dukungan untuk menyusun rencana strategis pembangunan terusan ini yang terpadu dengan pengelolaan Teluk Tomini. Lokasi terusan. Rencana terusan Katulistiwa ini membelah daratan Sulawesi Tengah yang membentang dari Desa Tambu, Kabupaten Donggala ke Desa Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong dengan dua alternatif yang ditawarkan. Pertama,
Jalur sepanjang 28 km dan lebar 200 meter dengan ketinggian gunung 70 meter dengan volume material yang akan disingkirkan mencapai 2 juta meter kubik. Kedua, yakni terusan sepanjang 18,5 km, lebar 200 meter dan ketinggian gunung 450 meter dengan jumlah material yang akan digali mencapai 3 juta meter kubik. Sementara asas manfaat yang diperoleh selain jarak distribusi yang lebih singkat yang mampu menekan biaya pengiriman, material yang akan digali juga bernilai ekonomis tinggi, sehingga mampu menekan biaya pembangunan. Selain itu akan meningkatkan pengamanan alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI, 2 di Selat Makassar dan Laut Sulawesi serta ALKI 2 di Teluk Tomini sampai Laut Banda, sebut Hasanuddin Anjo saat itu. Sementara dalam pertemuan antara Pemda Sulteng dan Komisi V DPR RI tersebut, selain membahas terusan Sulawesi, turut membahas terkait infrastruktur lainnya, di antaranya ialah Jalan Palu Parigi Bypass dan Jalan Tambu Kasimbar Bypass serta Pelabuhan Tambu untuk konektivitas Sulteng dengan IKN. Ruas Jalan Tonusu Pendolo untuk menunjang pariwisata ke spot Taman Nasional Lorelindu. Lalu ruas Jalan Towi Kolonodale untuk mendukung konektivitas kawasan industri Morubang, Morowali Utara Banggai. Dalam pertemuan tersebut beberapa pejabat yang hadir yakni anggota Komisi V DPR RI Dapil Sulteng Dr. Haji Anwar Hafid MC, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Haji Fahrudin Deyambas, MC, Bupati Sigimoh, Irwan S. Sos, MC, Bupati Poso Dr. Verna G. M. Inkiriwang, Kepala Kantor Basarnas Palo Andreas Hendrik Johannes dan Kasatgas Penanggulangan Bencana PUPR Ari Setiadi bersama pejabat stakeholder terkait. Namun, apakah dampak jika nantinya terusan Katulistiwa ini benar-benar terrealisasi? Berikut ulasannya. Pertama, dampak dari terusan yang akan melewati Pulau Sulawesi ini akan memperpendek jarak tempuh. Jarak tempuh yang terpangkas dalam pelayaran transportasi laut ini akan mentok jarak 200 mil. Selain jaraknya yang menjadi pendek, otomatis waktu tempuh pun akan semakin cepat dalam pelayaran. Kedua, dampak lain adanya terusan Katulistiwa adalah menghemat biaya bahan bakar yang ditaksir mencapai 1,9 triliun rupiah per tahunnya. Ketiga, terusan Katulistiwa dapat mempermudah pendistribusian barang ke wilayah IKN dari Indonesia Timur ataupun sebaliknya. Letak dari terusan Katulistiwa ini akan menghubungkan Selat Makassar dan Teluk Tomini. Kemudian akan membelah daratan di Sulawesi Tengah tepatnya dari Desa Tambu Kabupaten Donggala ke Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Motong. Terusan Katulistiwa ini telah diusulkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki 2 opsi. Opsi pertama memiliki jarak 28 km dan opsi kedua dengan panjang 18,5 km. Banyak masyarakat yang mendukung pembangunan terusan Katulistiwa dalam mempersingkat perjalanan menuju IKN. Wah, dengan adanya terusan Katulistiwa ini akan membuat Indonesia bisa semakin sejajar dengan negara besar dan maju lainnya seperti Cina dan Amerika serta Jepang. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?